Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 SD Islam Darul Muwahhidin, semoga kabarnya sehat selalu ya. Kali ini Dewi dan Pak Marom akan menjelaskan materi matematika ya. Yang pertama yaitu tentang kelipatan bilangan, kedua yaitu faktor bilangan, ketiga bilangan prima, dan keempat itu faktor prima. Ya, untuk anak-anak, untuk Ananda kelas 4, siapkan buku tulisnya atau buku catatan dan buku matematika, dan jangan lupa pulpen atau pensil untuk mencatat materi dari penjelasan video berikut ini. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Nah, ini pengertiannya bisa kalian lihat di papan tulis. Kelipatan suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Ya, langkah yang pertama itu kita mengalikan bilangan asli ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, langsung saja contohnya, kelipatan dari 4. Bilangan kelipatan ini kita kalikan bilangan asli. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, berapa? 8. 4 kali 3, 12 dan seterusnya. Nah, berarti anak-anak harus hafal tentang perkalian ya. Yang belum hafal perkalian bisa dihafalkan di rumah. Nah, itu langkah yang pertama, kita mengalikan. Nah, berarti kelipatan dari 4 berapa? Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, itu cara yang pertama, mengalikan bilangan asli. Cara yang nomor 2, nah, kita lihat nih. Cara yang nomor 2, nah, contohnya tadi ya, contohnya kelipatan 4. Cara yang nomor 2 itu dengan menambahkan ya, dengan garis ini ya, menggunakan garis, kita kasih angka 0, 1, 2, 3, ini bilangan asli ya, sampai seterusnya. Nah, langsung saja yaitu menambahkan ya, menambahkan 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat anak panahnya. Anak panahnya itu jatuh di angka berapa? Angka 4. Angka 4 ini terus ditambahkan lagi, ditambahkan 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti jatuhnya di angka 8 dan seterusnya. Dari mulai 8, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jatuhnya itu kita lihat anak panahnya jatuhnya di angka 4, 8 dan 12. Nah, itu cara yang nomor 2 yaitu menambahkan. Nah, menambahkan. Berarti berapa kelipatan dari 4? Yaitu 4, 8 dan 12. Nanti bisa seterusnya ya. Nah, itu materi tentang kelipatan bilangan. Materi yang kedua yaitu faktor bilangan. Nah, apa ya itu faktor bilangan? Nah, faktor bilangan yaitu pembagi dari suatu bilangan, yaitu membagi habis bilangan itu. Ya, membagi habis. Nah, contohnya langsung faktor dari 8. Nah, faktor dari 8. Nah, angka 8 kita bagi. Ya, 8 dibagi 1. Berapa ya 8 bagi 1? 8. 8 dibagi 2. Bisa enggak ya 8 dibagi 2? Nah, berapa ya 8 bagi 2? 4. Nah, terus selanjutnya 8 dibagi 3. Bisa tidak 8 bagi 3?
Tidak bisa ya. Lah kalau 8 bagi 3 tidak bisa, dibagi angka selanjutnya 8 dibagi 4. Berapa? 2. Ya. Terus 8 dibagi 5. Kira-kira bisa enggak ya 8 dibagi 5? Tidak bisa. 8 bagi 6? Bisa enggak? Enggak bisa. 8 bagi 7? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti 8 dibagi 8. Berapa? 1. Nah, sudah ya. Berarti berhenti. 8 dibagi 8 yaitu 1. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, jadi faktor dari 8 itu yang mana ya? Nah, faktor dari 8 itu yaitu bilangan yang dibagi ya. Bilangan yang dibagi ini ya. Nah, ini berapa berarti? 1 ditulis 1, 2, 4, 8. Nah, ini faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, 8. Kemudian untuk materi selanjutnya teman-teman yaitu bilangan prima. Nah, di sini bilangan prima, apa itu bilangan prima? Nah, kita baca ini di sini di depan sudah ada bahwa bilangan prima merupakan bilangan asli yang memiliki nilai lebih dari 1, jadi memiliki nilai lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi di sini bilangan prima ada 2 ciri, lebih dari 1, kemudian hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya di sini kita lihat 2. Angka 2 ini kenapa termasuk bilangan prima? Yaitu angka 2 ini sudah memenuhi satu syarat. Yang pertama lebih dari 1, kemudian hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Dan angka 2 ini hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2. Kalau membuktikan bisa dibuktikan seperti itu. Kemudian 3 juga sama, dia lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. Begitu juga 5, 7 dan 11 hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, itu dinamakan bilangan prima. Bilangan prima ada banyak, dimulai dari yang paling kecil itu bilangan angka 2. Jadi 2 yang bilangan prima yang paling kecil itu angka 2. Kemudian masih ada bilangan prima lagi, bisa dicari. Lah itu intinya tadi nilainya lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya teman-teman faktor bilangan. Tadi kita sudah belajar bilangan prima, sekarang faktor prima. Nah, faktor prima itu apa? Faktor prima yaitu bilangan atau angka prima yang terkandung dalam faktor dari suatu bilangan. Jadi untuk faktor prima kita langsung aja ke contoh biar lebih jelas. Ini contohnya kita akan menentukan faktor prima dari 13. Ya, ini faktor prima dari 13. Nah, faktor prima dari 13. Faktor prima dari 13. Nah, kita menggunakan apa? Untuk mencari faktor prima, kita menggunakan yang namanya pohon faktor. Nah, kita coba bagaimana bentuk dan mengoperasikannya pohon faktor itu seperti apa. Kita lihat faktor prima dari 13. Berarti kita tulis 13. Di sini ada seperti ini, bentuk seperti ini memulai dalam membuat pohon faktor. Nah, 13 ini bisa dibagi berapa? Dibagi 1 bisa, bagi 2, 3, atau berapa? Karena 13, sepertinya 13 ini bisa dibagi 13 saja. Nah, kemudian karena dibagi angka sebelum 13 tidak bisa. Sehingga 13 dibagi 13 berapa? 1. Nah, di sini berarti faktor prima dari 13 kita lingkari. Nah, berarti faktor prima dari 13 yaitu berarti 13 kali 1. Nah, seperti ini cara menulisnya, seperti ini teman-teman. 13
kali 1. Nah, berarti dengan seperti ini kita juga dapat membuktikan tadi bilangan prima. Oh, 13 hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri ya. Berarti 13 ini juga termasuk bilangan prima. Nah, cara menulis faktor prima seperti ini. Kita ambil contoh lagi. Nah, kita ambil contoh lagi. Faktor dari 24. Nah, kita ambil yang bilangan bukan prima. Nah, yang genap, faktor dari 24. Kita buat. Nah, 24. 24 ini bisa dibagi, kita awali pembagian dimulai dari 2. Nah, angka 2. Kita mulai angka 2 bisa dibagi 2 atau tidak? 24 bagi 2, 12. Oke. Kemudian 12 bisa dibagi 2 atau tidak? Nah, bagi 2, hasilnya 2 berapa? 6. Nah, 6, 12. Jadi 12 dibagi 2, 6. Kemudian 6 dibagi 2 bisa, nah, hasilnya 3. 3, karena 3 ini termasuk bilangan prima, sehingga sudah selesai. Kalau ketemu di sini ketemu bilangan prima, untuk mencari faktor prima sudah berhenti. Jadi di daerah akhir, di daerah hasil ini merupakan daerah hasil. Ketika di daerah hasil kok menemukan ketemu bilangan prima, itu sudah berhenti pohon faktornya. Sehingga untuk faktor prima dari 24 kita lingkari yaitu 2. Nah, ini 2 dan 3. Berarti cara menuliskannya seperti ini teman-teman. Faktor prima dari 24 ya. Berarti berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kemudian ini dapat disingkat. Nah, dapat disingkat seperti apa? 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, seperti ini. Jadi menulisannya dapat disingkat seperti ini. 2 pangkat 3 kali 3. Nah, itu untuk bilangan faktor prima dari suatu bilangan. Nah, kita ambil contoh lagi teman-teman biar lebih paham. Kita akan mencari faktor prima dari 18. Nah, seperti tadi caranya 18. Nah, buat seperti ini kita coba dibagi 2 bisa atau tidak? Bagi 2. 18 bagi 2. Oh, bisa. Hasilnya 9. 9 bisa dibagi 2 atau tidak? Oh, ternyata tidak bisa. 9 tidak bisa bagi 2. Kita lanjut ke angka selanjutnya. Berarti dibagi 3. Bagi 3, oh bisa. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, ini daerah hasil sudah ketemu bilangan prima, ketemu angka prima. Nah, berarti sudah selesai sampai di sini untuk faktor prima. Berarti faktor prima dari 18 berarti berapa? 2, 3, 3. Berarti 2 kali 3 kali 3. Nah, tadi contoh yang sebelumnya bisa disingkat yang sama. Berarti 2 kali 3. 3-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 3 pangkat 2. Berarti hasilnya untuk faktor prima dari 18 yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Demikian penyampaian dari Usdewi dan Pak Marom. Tetap semangat belajar ya, walaupun belajar di rumah tapi tetap semangat dan tetap latihan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.